Selamat malam untuk keluarga almarhum Bapak Sardi dan juga Ibu Kim Hong, khususnya juga untuk Halista, untuk Rudi, dan juga untuk Sony. Iman Hauma, kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan dan juga memberikan akan hikmat bijaksana Tuhan di dalam kehidupan saudara sekalian. Hari ini kita tidak terasa, sudah 40 hari setelah wafatnya dari almarhum. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan menjaga Ibu Kim Hong, Tuhan menjaga Alista, dan juga Rudi, dan juga menjaga Sony di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita mengambil satu kesempatan untuk kita kembali memohon kepada Tuhan, supaya iman kita khususnya di dalam Tuhan diperteguh di dalam kebenaran. Dan kiranya semuanya sungguh-sungguh dapat memberikan satu sukacita, tetapi bukan hanya sukacita sekedar sebuah kegembiraan, tapi sukacita karena keselamatan atas hidup kita di dalam Kristus ada memberikan jaminan kekal bagi kita. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan sekali lagi melalui malam hari ini, memampukan saya dapat menyampaikan firman sekali lagi untuk keluarga almarhum, dan kiranya Tuhan sendiri yang bertahta di atas apa yang disampaikan dan senantiasa memberikan kekuatan yang ilahi untuk setiap kita berani hadapi kehidupan yang pasti tidak akan lebih mudah lagi. Kita percaya Mingnian Huiken Hauma, apakah tahun depan akan lebih baik? Kita percaya tahun depan kesulitan akan lebih susah lagi. Maka kita tidak usah bermimpi bahwa kita akan punya kehidupan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tidak. Di dalam realita kehidupan kita, semakin tahun kita hidup, kita akan berhadapan dengan kesulitan yang semakin sulit. Tetapi apakah berarti kita mundur dari kehidupan ini? Tidak. Karena Tuhan memampukan kita. Karena Tuhan menciptakan kita untuk kita semua bersandarkan kepada Tuhan, dan Tuhan mampukan kita untuk jalani hidup menuju masa depan yang sulit di dalam pertolongannya. Maka tidak ada kata mundur, tidak ada kata berhenti, tapi biarlah kita tetap maju melangkahkan kaki kita. Dengan iman di dalam Kristus, kita hadapi kesulitan bersama. Baik, saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan mengajak saudara sekalian membuka di dalam satu bagian dalam kitab suci, yaitu kita akan bicara tentang bagaimana kita memiliki keyakinan atas hidup setelah kematian. Maka saya mengajak saudara sekalian kita membuka di dalam satu bagian dalam kitab suci. Kita akan membuka di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang ke-16, di dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, dan saudara sekalian kita bersama-sama akan membacanya, dan saya akan juga membacakan dari sini, khususnya ayat-ayat yang akan kita baca bersama. Baik. Lukas 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan seorang juga menderita di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita.
Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sekian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan kita mohon kepada Tuhan kiranya melalui malam hari ini, biarlah sekali lagi firman Tuhan menguatkan kita untuk membawa kita di dalam satu keyakinan yang kokoh di dalam kebenaran, untuk melihat apa arti life after death. Apa arti kehidupan setelah kematian. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan yang sudah memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga almarhum, dan kami percaya Tuhan ini adalah satu anugerah sekali lagi yang dianugerahkan bagi keluarga ini. Dan kami juga berdoa khususnya menyerahkan untuk hidup kami dan juga untuk keluarga almarhum, khususnya untuk Ibu Kim Hong, khususnya juga untuk Alista, khususnya untuk Rudy, dan khususnya untuk Sony. Kiranya Tuhan berfirmanlah kepada keluarga ini, berfirmanlah kepada hamba-Mu, berfirmanlah kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menjadikan semua kehidupan kami ini dapat senantiasa di dalam kekudusan Tuhan Allah memberikan transformasi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. So sekalian, hidup kita hanyalah satu kali. Dan dalam hidup yang hanya satu kali, bagaimana kita mengerti kehidupan ini? Di saat hari ini kita memperingati 40 hari setelah kepulangan daripada Bapak Sardi almarhum. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau dalam 40 hari Tuhan sudah memberikan akan satu pemeliharaannya. Meskipun kita tahu dalam 40 hari ini pun kesulitan tidak kunjung habis. Meskipun 40 hari sudah lewat, tetapi kita juga tahu bahwa Tuhan memberikan akan setiap kita bukan satu hari di mana kita dapat menerima penghiburan dengan mudah. Karena kita juga tahu iblis tidak tinggal diam untuk bagaimana menggoncangkan iman. Kita juga percaya bahwa iblis tidak akan tinggal diam untuk membuat kita belajar untuk bagaimana melawan Tuhan. Maupun kita juga percaya iblis tidak tinggal diam untuk memberikan hasutan-hasutan untuk bagaimana setiap kita belajar untuk tidak mau hidup di dalam Tuhan. Maka saudara, apa arti hidup? Apa arti satu kesempatan di mana kita bisa bernafas di dalam dunia ini? Bukankah dunia ini penuh dengan kejahatan? Bukankah dunia ini penuh dengan kesulitan? Apakah manusia bisa tahan dengan kejahatan? Apakah manusia bisa tahan dengan apa yang namanya setiap kesulitan? Saudara, saya percaya di saat kita berhadapan dengan kesulitan, kita berhadapan dengan kejahatan, kita pasti punya hati begitu susah. Tetapi saudara, kesusahan tidak berarti membuang iman. Meskipun hidup kita susah, meskipun hidup kita harus dijahati oleh orang, atau hidup kita dikecewakan oleh orang, tetapi bukan berarti saudara tidak mungkin punya iman di dalam Tuhan.
Justru Tuhan memberikan kepada kita satu kehidupan yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan satu masa-masa kita berhadapan dengan kejahatan dan sebagainya. Justru disitulah Tuhan mau menunjukkan di dalam setiap kehidupan yang tidak adil itu ada Tuhan yang adil. Di dalam kehidupan dunia yang kelihatannya begitu rentan dengan apa yang namanya kebenaran dan kebaikan, justru Tuhan menunjukkan dan menyatakan dirinya, dialah satu-satunya yang benar, dialah satu-satunya yang kudus, dan dialah satu-satunya yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup manusia. Kita melihat di dalam dewasa ini, banyak orang percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka kita melihat gerakan namanya ateisme, mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Maka kalau Tuhan tidak ada, siapa yang ada? Maka mereka mengatakan, kami yang ada. Dan siapakah kami? Maka kami adalah manusia. Maka tidak perlu Tuhan lagi, maka yang perlu hanyalah diri kita sendiri. Maka mau hidup berhasil, mau hidup memiliki akan satu prestasi, jangan cari Tuhan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah berjuanglah dengan kekuatanmu sendiri. Karena Tuhan tidak relevan, tetapi hanya dirimu yang berjuang, yang berkeringat, kaulah yang menentukan hidupmu. Maka saudara, itulah yang seringkali didengungkan oleh dunia, itulah seringkali yang didengungkan oleh orang-orang ateisme, itulah yang banyak didengungkan oleh orang-orang yang menolak kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara, tadi kita membaca dalam satu bagian, yaitu kita membuka di dalam Lukas. Di dalam Lukas kita melihat satu hal yang dibicarakan, yaitu ada satu kisah. Kisah tentang siapa? Kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Siapakah orang kaya dan siapakah Lazarus? Saudara, kita melihat orang kaya itu digambarkan di dalam ayat 19 dan ayat 21, kita melihat orang kaya itu memakai pakaian ungu. Pakaian ungu digambarkan sebagai pakaian yang mewah, warna yang elegan. Satu bagian di dalam apa yang namanya sebuah kebesaran di zaman itu. Belum lagi, bukan sekedar pakaian ungu, tapi juga kainnya adalah kain linen yang dikenal sebagai kain yang mahal di zaman itu. Belum lagi, di dalam kehidupan orang kaya ini, dia punya rumah yang begitu besar, dan kita melihat hidupnya penuh dengan pesta pora, dan dia punya akan satu apa yang namanya kesusilaan yang baik, dan dia dihormati sana-sini, dan dia memiliki prestasi sana-sini. Saudara, dan kita melihat kontras dengan seorang pengemis yang namanya Lazarus. Di mana kalau kita melihat nama Lazarus artinya adalah Allah yang menolong. Tetapi justru dalam kehidupan seorang yang namanya adalah Allah yang menolong, justru kehidupannya menjadi seorang pengemis. Menjadi seorang pengemis yang di dalam kehidupannya mengalami akan sakit penyakit, dan salah satunya adalah borok di mana-mana di tubuhnya. Lalu dia lumpuh dan tidak bisa berjalan dengan normal. Bahkan dia makan tidak bisa makan seperti kita, bisa makan dengan teratur. Tapi dia hanya makan dari setiap remah-remah yang turun. Atau memakan makanan sisa dari orang-orang kaya. Dan juga kita melihat anjing menjilat boroknya. Surah ini menggambarkan bagaimana Lazarus adalah orang yang tak berdaya. Pengemis yang nggak punya kekuatan secara fisik. Pengemis yang jelas-jelas tubuhnya penuh borok, lumpuh, dan makan hanya dari sisa-sisa. Dan anjing pun menjadi akan teman di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena waktu makanan remah-remah itu ada, dia pun seperti bersama-sama dengan anjing makan. Saudara, ini kalau kita gambarkan, ini satu kehidupan yang sangat-sangat sulit. Dan saya yakin saudara belum sesulit Lazarus. Kita percaya hidup kita sulit? Yes, hidup kita sulit. Tetapi sesulit-sulitnya hidup saudara, coba bandingkan dengan Lazarus. Apakah engkau sesulit Lazarus di dalam kehidupannya? Namanya adalah Allah yang menolong, tetapi tidak seakan-akan ada pertolongan Tuhan.
seakan-akan borok, kelumpuhan, makan remah-remah, makanan sisa, dan bersama dengan anjing, hidup bersama. Sampai akhirnya anjing pun menjilat boroknya, menunjukkan betapa hidupnya sudah bukan lagi susah, tapi hidupnya super duper susah. Berlipat-lipat kesusahannya jika dibandingkan dengan kesusahan hidup saudara dan saya pada hari ini. Saudara, kita melihat ini mirip sekali seperti dalam satu kisah dalam kitab suci, yaitu adalah kisah dari seorang yang bernama Ayub. Nah, bedanya Ayub digambarkan bagaimana dia adalah seorang kaya. Dia seorang yang memiliki akan satu harta yang begitu banyak. Dia punya anak yang begitu banyak. Dia punya istri. Dan dia juga punya akan binatang yang begitu banyak. Dia punya karyawan yang begitu banyak. Tetapi di dalam kisah Ayub kita juga melihat bagaimana iblis menghancurkan dan berusaha untuk melemahkan dan berusaha untuk mencabut iman daripada Ayub. Dan singkat ceritanya kita melihat Ayub hartanya habis. Dan Ayub kehilangan anak-anaknya. Dan juga Ayub secara kehidupannya sudah tidak lagi semewah dulu. Akhirnya dengan segala kerugian itu, maka Ayub menjadi orang yang paling tidak berhasil di dalam bidangnya. Kekayaannya paling tidak berhasil dibandingkan bisnismen yang lain. Dan juga setiap hartanya sudah tidak sebanyak orang-orang bisnismen yang lain. Maka secara prestasi mungkin kita berkatakan down luar biasa. Dan saudara, dan Ayub pun juga mengidap penyakit sehingga tubuhnya penuh dengan borok dan gatal. Sampai digambarkan saking gatalnya, sampai dia ambil beling dan dia gosokkan kepada luka tersebut. Menggambarkan betapa menderitanya seorang Ayub. Saudara, pada saat kita melihat hal ini, kita melihat kehidupan Lazarus sebagai seorang pengemis yang namanya Allah yang menolong, tapi kehidupannya seakan-akan Tuhan tidak tolong. Dan digambarkan dengan orang kaya yang tadi berpakaian ungu, berpakaian kain linen, dan juga dengan rumah yang besar, dengan hidup pesta dan kesusilaan yang baik dan dihormati. Tetapi saudara, poin pertama yang hari ini kita mau bicara adalah, pertama saudara, kekayaan, kehebatan, maupun keberhasilan di dalam hidup kita tidak membuktikan itu adalah berkat Tuhan. Jadi kalau hari ini kita punya uang banyak, atau hari ini kita dapat prestasi yang begitu tinggi, dan kita memperoleh akan bagian-bagian yang menunjukkan keberhasilan kita, saudara, itu baik, dan kita mungkin harus belajar bersyukur kepada Tuhan, yes. Namun, kita bukan berarti kekayaan, keberhasilan, dan juga setiap apa yang namanya kehebatan kita, itu adalah berkat Tuhan. Kekayaan tidak menjamin itu membuktikan bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Kehebatan bukan berarti membuktikan kita diberkati oleh Tuhan. Dan setiap nama baik dan setiap apa yang ada di dalam hidup saudara kita yang amat memberikan kenyamanan bagi kita, tidak menjamin bahwa itu adalah berkat Tuhan. Saudara, Lazarus, orang yang kehilangan akan satu kehidupan yang nyaman. Dan kita melihat hidupnya berpenyakit, hidupnya cacat, dan hidupnya sangat-sangat susah. Kita lihat Ayub adalah orang benar, tetapi dia kehilangan anak-anaknya. Bukan satu orang yang meninggal, tapi beberapa anaknya meninggal. Dan beberapa karyawannya meninggal. Dan begitu banyak akan hartanya ludes, habis, dan tidak bersisa lagi. Dan kita melihat ini membuktikan bahwa apa? Bahwa hidup saudara dan saya bukan ditentukan dengan kekayaan, bukan ditentukan dengan nama baik, bukan ditentukan dengan apa yang menjadi keberhasilan, membuktikan kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita juga melihat di dalam kitab suci, orang kafir juga banyak yang kaya. Orang kafir juga banyak yang memiliki nama yang begitu besar.
Bahkan mereka dikenal sampai di dalam segala peradaban. Misalnya para raja-raja seperti Nebukadnezar, seperti Ahasveros, seperti akan raja-raja Alexander the Great dan sebagainya. Mereka adalah nama-nama yang begitu besar. Mereka punya kekayaan yang begitu limpah. Tapi tidak menjamin mereka adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang harus tahu bahwa hidup diberkati bukanlah ditentukan dari harta, bukanlah ditentukan dari keberhasilan, maupun ditentukan dari setiap kehebatan manusia. Maka orang kaya sudah punya akan apa yang lebih, tetapi dia kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada kekayaannya. Dia kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada nama baiknya. Dia kehilangan sesuatu yang lebih penting daripada kenyamanan hidupnya. Yaitu siapa? Dia kehilangan Tuhan. Dia kehilangan akan Allah. Dia kehilangan akan pengetahuan yang benar akan Allah. Dia kehilangan relasi yang intim dengan Allah. Dia kehilangan akan satu kehidupan yang mencerminkan Tuhan Allah. Mungkin dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mungkin dia baca kitab suci, tapi kitab suci hanya sekedar sebuah bacaan yang tidak beda dengan bacaan koran maupun dengan bacaan setiap komik-komik yang dibaca. Maka saudara, di sini kita melihat orang kaya sudah punya keberhasilan, sudah punya harta, sudah punya segala sesuatu. Jangan engkau berpikir bahwa semuanya itu yang nyaman di dunia dapat memberikan kenyamanan di surga. Maka saudara, ini poin yang penting sehingga kita harus tahu di dalam teologi, yaitu Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan prosperity teologi. Tuhan Allah tidak pernah mengajarkan tentang teologi kesuksesan. Tetapi Tuhan mengajarkan akan teologi ketaatan. Kita harus belajar taat kepada Tuhan, karena meskipun kita harus menghadapi kesulitan, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Dan di saat Tuhan beserta dengan kita, maka meskipun mungkin hidup kita susah, tidak mengapa. Meskipun kita harus mengalami duka cita, tidak mengapa. Kenapa? Karena Tuhan bukan berarti tidak bisa bekerja di dalam duka cita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa bekerja di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Maka saudara, hal yang pertama, kita harus belajar. Kekayaan, keberhasilan, nama baik, dan kenyamanan, dan setiap apa yang menjadi kehebatan manusia, tidak membuktikan engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Maka jangan-jangan pengemis justru adalah orang yang paling diberkati daripada orang kaya. Jangan-jangan orang yang kecil justru adalah orang-orang yang lebih diberkati daripada orang yang besar. Jangan-jangan jemaat lebih diberkati oleh Tuhan daripada pendeta. Dan jangan-jangan anak sekolah minggu jauh diberkati daripada orang tuanya sendiri. Kenapa, saudara? Karena Tuhan bisa memberkati siapa saja yang taat, yang setia, yang berkenan kepada Tuhan. Maka itulah kenapa kita harus percaya kepada Tuhan. Dan itulah kenapa kita harus percaya akan satu sosok yang tidak boleh tidak ada di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan adalah pencipta kita. Tapi Tuhan adalah penebus dosa kita. Dan Tuhanlah pengharapan kita satu-satunya. Tapi hari ini banyak orang memanggil nama Tuhan melalui agamanya yang begitu banyak. Orang Muslim memanggil Tuhan. Kita melihat orang Buddha memanggil Tuhan. Orang Hindu memanggil Tuhan. Dan kita melihat orang Katolik memanggil Tuhan. Orang Konghucu memanggil langit. Dan kita melihat orang Taoisme juga memanggil langit. Dan kita melihat semua orang-orang di seluruh dunia ini. Ada orang-orang yang penuh dengan satu hati untuk mau mencari Tuhan. Tapi saudara, kitab suci mencatat
bahwa Tuhan menyatakan dirinya, yaitu Tuhan adalah Sang Pencipta, tapi Tuhan bukan sekedar Allah yang mencipta dunia ini, tapi Dia yang datang ke dalam dunia, dan Dia yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Sehingga penebusannya adalah penebusan yang memerdekakan kita, sehingga kita dilayakkan untuk masuk surga. Dan kalaupun kita masih belum diizinkan mati, kita belum diizinkan untuk meninggalkan dunia ini, kita diberikan oleh Tuhan akan penyertaan Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menghadapi setiap tantangan zaman, menghadapi setiap kesulitan, dan menghadapi setiap apa yang menakutkan di dalam hidup kita. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, Aku adalah Immanuel, yaitu aku menyertai engkau. Surah itu satu berita sukacita. Maka itulah kenapa di ayat 22, kita melihat tidak peduli orang kaya dan tidak peduli kita lihat pengemis yang namanya Lazarus. Dua kelompok ini atau dua orang ini justru akhirnya mengalami satu fase yang sama, yaitu yang namanya kematian. Maka kita melihat orang kaya mati. Dan kita juga melihat pengemis yang namanya Lazarus juga mati. Berarti pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari pada malam hari ini adalah semua orang pasti mati. Nah, saudara, pada saat semua orang pasti mati, pertanyaannya, do you prepare your life? Apakah saudara sudah mempersiapkan hidup saudara? Saudara bisa umur panjang, puji Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang saudara persiapkan di dalam umur yang panjang itu? Atau kalau saudara punya umur yang pendek, pertanyaannya, apa yang kita persiapkan di dalam hidup yang pendek itu? Saudara, hidup itu bukan diukur dari panjang pendeknya. Tetapi hidup itu diukur dari apa isi dari hidup kita. Apakah hidup kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah hidup kita mengasihi sesama atau tidak? Hidup kita mengasihi akan setiap jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan atau tidak? Saudara, tentu saja, life is short. Death is sure. Dan kita melihat kenapa bisa kehidupan begitu pendek. Kenapa kematian begitu meyakinkan? Karena kita semua adalah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka life is short, death is sure, sin is cause. Dosa adalah penyebabnya. Nah, pertanyaan adalah, who is the cure? Siapakah yang dapat memberikan obatnya? Obat apa? Obat dari setiap dosa dalam kehidupan kita dapat dimusnahkan, dapat dipunahkan, sehingga kita bisa sehat kembali. Dan sehat bukan sekedar sehat di dalam apa yang namanya tubuh saja, tapi sehat di dalam kerohanian, spiritual, di dalam hal yang surgawi. Maka kita sebagai orang Kristen, kita percaya life is short, death is sure, sin is cause, Christ the cure. Kita percaya hidup itu pendek, kematian itu pasti, dosa adalah penyebabnya, Kristus adalah satu-satunya obat dari semuanya. Maka saudara, kematian orang kaya mungkin banyak yang akan menangisinya. Banyak orang juga akan memberikan pujian atas dirinya. Mungkin juga banyak orang yang meratap atas kematiannya. Dan Lazarus mungkin gak ada orang yang menangisi dia. Mungkin gak ada orang yang meratapi dia. Bahkan yang memuji waktu dia hidup. Saya percaya tidak ada orang yang peduli dengan dia. Kenapa? Pengemis. Tetapi saudara, bukan berarti di saat semua orang mati dan semua orang pasti mati, Tuhan tidak menyatakan akan berkat-Nya. Bukan berarti Tuhan tidak menyatakan akan ketetapan kekal-Nya. Dan saudara, pelajaran yang kedua adalah semua orang pasti mati. Tidak peduli kita berumur panjang, berumur pendek.
semua kita harus yakin satu hal yang pasti, yaitu kematian adalah tema hidup saudara dan saya. Maka takut atau tidak takut itu urusan kedua. Tetapi yang pertama, kepastian bahwa kematian akan dialami siapa saja. Pertanyaannya adalah, do you prepare about this? Apakah saudara sudah mempersiapkan hidup kita di dalam hal ini? Nah, kenapa kita harus mempersiapkan, saudara? Kenapa kita harus peduli dengan kehidupan, dengan kematian, dan hidup setelah kematian? Saudara, di dalam kitab suci, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan akan satu keyakinan bahwa life after death, kehidupan setelah kematian itu sungguh-sungguh ada. Banyak orang berspekulasi bahwa kalau saya mati ya sudah kegelapan seumur hidup. Maka tidak ada namanya life after death, tidak ada kehidupan setelah kematian, semuanya serba gelap. Maka saya tidur selama-lamanya, tidak ada yang namanya life after death. Tidak ada kehidupan setelah kematian. Namun, di dalam kitab suci, yang kita percaya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa ada life after death. Ada kehidupan setelah kematian. Maka mungkin kita hari ini pun bertanya, almarhum Bapak Sardi sudah meninggal 40 hari. Mungkinkah saudara punya pertanyaan? Setelah wafatnya beliau ada di mana? Beliau ada di surga atau beliau ada di neraka? Saudara, kita pasti akan dengan satu keraguan-raguan. Kita pasti akan terus coba untuk mempercayai bahwa segala sesuatu ini, kalau gelap pasti kita tenang. Kalau mati tidak ada life after death, kita pasti akan lebih nyaman. Tetapi justru ada kehidupan setelah kematian. Saudara, ini banyak memberikan sebuah ketidaktenangan kepada banyak orang. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu setiap orang itu punya batas-batasnya. Setiap orang punya aib-aibnya sendiri. Dan setiap orang punya apa yang namanya satu hal, yaitu ketidakpuasan dan ketidakpuasan yang ada pada diri. Kenapa, saudara? Karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Ada kenangan yang baik yang bisa diingat. Juga ada kenangan yang buruk yang juga bisa diingat. Setiap orang punya akan semua itu. Tidak semua orang mengatakan, oh orang ini orang baik. Saudara, kita percaya bahwa setiap orang pun punya kesalahan. Setiap orang juga punya akan hal-hal yang juga dapat memberikan kenangan yang buruk dan sebagainya. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak saudara terhadap almarhum. Tetapi saudara, saya mempercayai bahwa setiap orang pasti punya kenangan yang baik dan pasti punya kenangan yang buruk. Saudara, tadi waktu kami setelah pelayanan pagi, kami sempat pergi sebentar untuk kami lunch bersama dengan keluarga. Dan kami waktu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan ibu, bertemu dengan kakak saya, dan kami sharing tentang kehidupan masa kecil kami. Kami sharing tentang bagaimana kami waktu kecil itu betapa nakalnya, lalu men-sharingkan betapa kami waktu kecil itu punya akan satu kehidupan yang tidak cocok untuk dikatakan sebagai keluarga hamba Tuhan atau menjadi seorang hamba Tuhan dan sebagainya. Saudara, yang kami bicarakan di tadi siang itu adalah kenangan-kenangan yang buruk tentang diri kami. Kami mengatakan betapa saya itu dulu kecil nakal, baru masuk sekolah SD, baru satu hari pertama masuk SD kelas 1, baru hari pertama saya sudah bikin onar. Sehingga saya men-sharingkan waktu baru satu hari, saya bikin onar, akhirnya apa? Hari pertama masuk sekolah, saya dapat bonus dari kepala sekolah, yaitu apa? Yaitu saya dapat bonus, yaitu diskor 1 minggu. Kenapa? Karena saya hampir membunuh teman saya yang baru saya kenal. Saudara, saya membayangkan kisah-kisah buruk itu, kenangan-kenangan buruk itu. Dan waktu memikirkan kembali, akhirnya saya sadar bahwa apa? Siapakah saya ini? Nah, saudara, kalau saya meninggal dunia,
Apa yang akan dipikir oleh orang-orang di dalam keluarga maupun di dalam teman-teman saya maupun juga di dalam setiap orang-orang yang pernah mengenal saya. Saya yakin dan percaya mereka akan mengenal saya dan mengenang saya bukan hanya sekedar di dalam apa yang baik. Mereka pun pasti punya kenangan yang buruk tentang saya. Namun, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Jangan berarti kita punya kenangan baik dan kenangan buruk dan akhirnya kita dengan emosi kita sehingga kita akhirnya mengabsolutkan bahwa apa? Sudah mati, selesai. Kalau sudah meninggal, sudah waktunya selesai. Oh ya, saudara? Apakah sungguh bahwa segala sesuatu sudah selesai? Apakah kematian adalah satu the ending dari kehidupan kita? Alkitab mengatakan tidak. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setelah mati ada life after death. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, yang kaya akhirnya berada di mana? Yang kaya ada di alam maut, dan yang pengemis bernama Lazarus ada di mana? Ada di pangkuan Abraham. Nah, pertanyaannya, pangkuan Abraham apakah berarti dia sudah masuk surga? Belum. Apakah berarti siapa yang namanya si orang kaya itu sudah berada dalam neraka? Saudara, juga katanya adalah belum. Kenapa? Karena alam maut adalah tempat di mana semua orang yang masuk neraka berada di situ. Jadi berarti, saudara, mereka pasti masuk neraka. Mereka sudah dipastikan masuk neraka. Tapi bukan berarti langsung masuk neraka. Tidak. Tapi sebelum masuk neraka, ada satu tempat yang namanya alam maut. Sebelum masuk surga, ada tempat namanya pangkuan Abraham. Maka, saudara, jika orang percaya sudah tidak lagi hidup dalam dunia ini, di manakah mereka sekarang? Mereka sekarang ada di pangkuan Abraham. Di mana di pangkuan Abraham itu, semua orang percaya ada di sana. Dan di tempat situlah kita melihat bagaimana orang-orang yang masuk surga, mereka berada di pangkuan Abraham sebelum hari penghakiman terakhir. Maka mereka baru masuk surga. Dan sebelum penghakiman terakhir, orang-orang yang ada di alam maut juga adalah mereka yang belum masuk neraka, tapi sudah menunggu waktu hari penghakiman terakhir dan masuk di dalam neraka. Dan di kitab suci juga dicatat bagaimana di antara alam maut dan pangkuan Abraham tidak ada tempat di mana mereka bisa bertukar tempat. Kenapa? Jembatannya sudah jelas, jurang pemisahnya sudah jelas. Tidak bisa mereka mengadakan tur ke neraka atau melakukan tur ke surga. Maka surah itu adalah ajaran yang salah. Di saat kita bisa tur ke surga, kita bisa tur ke neraka, itu adalah satu ajaran yang tidak pernah dikatakan sebagai ajaran yang benar. Kenapa? Karena kitab suci dengan jelas mengatakan tidak ada jalan untuk bisa mereka masuk atau bisa tukar tempat. Tidak. Ada jurang pemisah dan tidak ada seorang pun bisa naik turun di situ. Ya. Maka saudara, maka setiap kita melihat orang percaya ada dalam pangkuan Abraham. Mereka belum masuk surga, tapi mereka dipersiapkan untuk masuk surga. Sedangkan kita melihat mereka yang ada di alam maut, mereka belum masuk neraka, tapi mereka dipersiapkan untuk apa? Disatukan untuk masuk dalam neraka. Maka berarti, saudara, kita harus tahu bahwa apa? Setelah kita mati sekalipun, jalan menuju surga dan neraka itu sudah dipisahkan. Maka bukan berarti kita ditaruh di satu tempat dan akhirnya kita masih bisa, oh saya di apa namanya, di alam maut dan saya masih mau masuk surga. Saudara, maka kalau sudah di alam maut tidak mungkin engkau bisa masuk surga. Begitu juga engkau sudah di mana? Pangkuan Abraham, maka engkau tidak mungkin bisa masuk dalam neraka. Maka dua tempat yang berbeda. Dan dua tempat yang berbeda itu ada dua tempat yang menunjukkan kemana engkau akan pergi nanti. Ke nerakakah atau ke surgakah? Sudah,
Maka surga dan neraka, apakah itu hanyalah imajinasi manusia? Alkitab mengatakan tidak. Ada surga, ada neraka. Itu adalah sungguh-sungguh ada. Maka saudara, hidup setelah mati, ada surga, ada neraka. Dan surga neraka harus kita terima sebagai satu hal, yaitu apa? Yaitu tempat yang akan kita pergi nanti setelah kematian. Maka neraka adalah tempat yang bagaimana? Waktu orang kaya itu berada di dalam alam maut, dia merasakan kepanasan. Dia merasakan satu hal, saya ingin ada satu tetes air memberikan akan satu kenyamanan di dalam mulutku. Dia nggak minta banyak-banyak, saudara. Dia hanya minta satu tetes. Berarti satu tetes saja sudah memberikan kelegaan. Saudara, kita kalau haus, satu tetes tidak cukup, saudara. Dan saya pikir orang kaya ini tahu diri bahwa dia adalah orang berdosa, dia sudah orang yang adalah bau neraka istilahnya, dan dia tahu tidak mungkin saya bisa dapat 1 liter air. Tapi satu tetes air, tolong satu tetes air. Berarti sudah bisa melihat neraka adalah tempat di mana kenyamanan, keamanan, dan setiap apa yang saudara pikir adalah suatu kenikmatan, disitulah there is no more enjoyment, there is no more taste yang dapat memberikan akan satu hal yang memberikan kenikmatan. Maka saudara, akhirnya orang kaya itu mengatakan apa? Akhirnya orang kaya itu mengatakan, oh tolonglah, kalau memang saya sudah tidak bisa dilindungi lagi, tolonglah supaya apa? Tolonglah supaya saya, kalau memungkinkan, untuk saya bisa untuk dikirimkan oleh Tuhan, yaitu apa? Lazarus, tolonglah untuk apa? Lazarus, tolonglah untuk kamu bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian dan ingatkan 5 saudaraku. Saudara, mungkinkah kisah ini juga akan menjadi satu kisah mengharapkan misalnya almarhum untuk bangkit dari kematian dan mengingatkan Sony, atau mengingatkan Rudy, atau mengingatkan Alista, atau mengingatkan Ibu Kim Hong, dan mengatakan bahwa apa? Bahwa hidup harus benar, dan sebagainya. Mungkin, saudara, kita akan berkata, yes, saya pasti akan mau hidup benar. Saya pasti akan mau hidup. Kenapa? Karena yang sudah mati bangkit dari kematian dan menunjukkan jalan itu. Saudara, seringkali kita menganggap itu pasti menjadi sesuatu yang meyakinkan saya bahwa saya adalah orang yang akan bertobat. Tetapi saudara, justru yang dikatakan oleh Abraham yaitu apa? Semua itu tidak menjamin. Kalaupun Lazarus harus bangkit dari kematian dan menunjukkan bahwa harus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah itu adalah pasti bahwa manusia akan bertobat? Jawabannya adalah tidak. Maka Abraham mengatakan, tidak. Kenapa? Sudah ada yang memberitakan hukum Musa. Sudah ada yang memberitakan hukum Taurat. Sudah ada yang memberitakan Injil Tuhan. Maka saudara, pertobatan bukan disebabkan karena ada mujizat, maka akhirnya kita mengatakan saya bertobat. Pertobatan sepatutnya adalah sebuah pertobatan di saat firman Tuhan diberitakan, Injil Tuhan diproklamasikan, dan setiap kita justru dapat melihat Tuhan memakai orang-orang yang tidak layak untuk menyampaikan firman Tuhan yang terlalu layak. Dan saudara, dan kita melihat justru firman Tuhan diberitakan, Injil diberitakan, the gospel of Christ diproklamasikan. Sehingga akhirnya kita melihat bagaimana orang percaya justru ditentukan dari pemberitaan Injil. Maka itulah kenapa kekristenan sangat peduli untuk memberitakan Injil. Itulah kenapa iman kekristenan menekankan proklamasi Injil. Itulah kenapa khotbah menjadi pusat dari setiap apa yang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kenapa mungkin kita ke gereja? Karena kita juga bukan sekedar dengar akan pujian, bukan sekedar berdoa, tapi berpusat kepada firman Tuhan.
Kenapa juga kita melihat ada KKR? Kenapa? Ada firman Tuhan. Kenapa ada KTB? Karena firman Tuhan. Kenapa ada persekutuan doa, persekutuan wanita? Karena firman Tuhan. Semua pusat dari setiap kegiatan orang Kristen adalah firman Tuhan. Kenapa, Saudara? Karena mujizat tidak mengambil tempat di situ. Karena firman Tuhanlah yang Tuhan kirim. Dan firman Tuhan yang dikirimkan oleh Tuhan adalah di dalam penyertaan Roh Kudus bicara tentang Kristus yang adalah firman menjadi daging, menjadi penebus dosa orang yang tidak punya harapan. Maka Kristus penting ada di dalam hidup saudara dan saya. Maka saudara, saya hari ini tidak akan panjang, saya akan tutup dengan satu hal. Kalau kehidupan life after death, ada kehidupan setelah kematian. Dan orang kaya berada di alam maut, dan kita melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Maka pertanyaannya adalah, di manakah saudara dan saya di saat waktu kematian itu tiba? Sudah 40 hari wafatnya almarhum. Dan saya percaya, kenapa kita perlu berkumpul hari ini? Saya percaya bukan bicara tentang almarhum lagi. Karena almarhum sudah ada di tempatnya. Di dalam Tuhan, di dalam apa yang Tuhan sudah nyatakan. 40 hari setelah wafatnya almarhum. Banyak kenangan baik dan kenangan buruk. Dan banyak kenangan yang kita tidak bisa lupakan. Namun, hari ini kita bukan bicara tentang almarhum lagi. Kita bicara tentang saudara sekalian. Bicara tentang saya. Bicara tentang Ibu Kim Hong. Bicara tentang Alista. Bicara tentang Rudy. Bicara tentang Sony. Di manakah engkau kelak? Di manakah engkau setelah kematian tiba di dalam hidup kita semua? Akankah kita bertemu kembali? Akankah kita akan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh adalah pengharapan bersama? Saya rindu keluarga Bapak Sardi, maupun juga dari Ibu Kim Hong, juga dari Alista, dari Rudy, dan juga Sony. Kita semua, di satu sisi kita tidak perlu khawatir. Kalau kita semua berada dalam Tuhan, there is no need to fear. Tidak harus takut, tidak harus dikhawatirkan. Meskipun hidup di dalam dunia akan sulit. Saudara, tadi pagi saya mengkhotbahkan satu hal, yaitu apa? Diberkatilah orang yang membawa damai. Tetapi damai bukan sekedar tidak berselisih. Justru damai itu harus berselisih. Maksudnya apa? Damai itu yaitu benar adalah benar. Dan hanya kebenaranlah yang membawa kedamaian. Nah, pertanyaannya, kebenaran itu cuma satu. Dan kebenaran-kebenaran itu banyak yang palsu. Nah, pertanyaannya, kalau satu-satunya yang benar tidak bicara tentang kebenaran, lalu berkompromi dengan yang palsu, berarti bukankah hidup itu tidak ada kebenaran? Dan kalau hidup sudah tidak benar, apa arti hidup kita? Maka menjadi seorang yang membawa damai berarti harus memperjuangkan kebenaran dan harus membuka kepalsuan dan menunjukkan bahwa the existence of truth, eksistensi kebenaran sungguh-sungguh ada. Istilahnya seperti barang asli dan barang palsu. Meskipun kita tahu barang asli dan palsu susah sekali untuk dibedakan. Tetapi yang asli berhak berkata bahwa ini adalah asli. Kenapa? Karena dia memang jujur berkata ini adalah asli. Sedangkan mereka yang bikin kopi, bikin replika, bilang ini sama-sama barangnya dengan barang yang asli. Tapi dia tetap bukan yang asli. Kenapa? Karena dia memang palsu, tetapi pakai nama asli. Nah, Saudara, Tuhan juga adalah Tuhan yang harus kita tidak bisa sembilang semua agama sama, semua Tuhan sama. Maka itu adalah sesuatu yang nonsens. Yang asli hanya satu. Kebenaran yang mutlak hanya satu. Pertanyaannya, adakah kebenaran yang mutlak itu?
Adakah keaslian kebenaran di dalam hidup kita? Kita mungkin bisa pakai barang palsu. Tapi apakah saudara mau beribadah kepada Tuhan yang palsu? Saya yakin dan percaya di dalam hati nurani kita. Kita bisa tahu barang palsu dan kita pakai barang palsu. Tapi kita pasti punya hati untuk apa? Saya tidak mau punya istri palsu. Saya pasti tidak mau punya Tuhan yang palsu. Saya pasti tidak mau punya uang palsu. Kenapa? Karena uang palsu nggak bisa digunakan. Uang asli baru bisa digunakan. Keaslian itu penting. Nah pertanyaannya, Tuhan kita, apakah Tuhan kita adalah Tuhan yang asli? Nah saudara, maka Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang rela datang dalam dunia, yang memberikan nyawanya supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Muhammad tidak pernah memberikan itu kepada kita. Sakyamuni tidak pernah memberikan itu kepada kita. Siddhartha Gautama tidak pernah memberikan itu kepada kita, dan Konghucu tidak pernah memberikan itu kepada kita, maupun semua pendiri agama. Surah ini bukan arogansi, tapi ini adalah satu fakta bahwa truly, sungguh-sungguh, Allah yang rela mati untuk manusia. Darahnya tercucur bagi kita. Only Jesus. No other names. Tidak ada nama yang lain. Maka almarhum Bapak Sardi di dalam Kristus. Maka hanya di dalam Kristus ada pengharapan. Dan saya percaya di dalam Kristus bukan sekedar label saja. Di dalam Kristus harus ada satu komitmen. Ada satu dedikasi. Ada satu perjuangan. Ada satu kehidupan yang terus harus kita jalani. Sampai kapan? Setelah kematian pun masih ada kehidupan kekal. Dan kiranya komitmen hidup kita semua senantiasa di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati malam ini, memberkati saudara sekalian, khususnya keluarga almarhum, menyerahkan untuk Ibu Kim Hong, menyerahkan untuk Alista, menyerahkan untuk Rudy dan juga Sony. Kiranya di dalam Tuhan saja hidup saudara sekalian sungguh-sungguh berpengharapan di dalam damainya, menyatakan keaslian komitmen hidupmu hanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, kami telah mendengar firman Tuhan. Kami tahu hidup begitu spesial karena Tuhan menganugerahkan nafas. Dan di saat kami bernafas, kami tahu Tuhan, ada kenangan-kenangan yang indah. Tetapi kami juga tahu kami adalah manusia yang jatuh di dalam dosa. Sehingga kami pun punya kenangan-kenangan yang buruk. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu banyak kenangan yang buruk, banyak kenangan yang indah. Tapi kenangan yang paling sempurna adalah di saat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan, kami menyerahkan untuk keluarga almarhum di dalam tangan Tuhan. Kami percaya hidup tidak akan sekedar lebih gampang. Kami percaya hidup akan lebih susah lagi. Tetapi bagaimana kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap percaya kepada Kristus. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang memberikan pengharapan. Sehingga kami tidak takut mati, kami tidak takut hidup susah, kami tidak takut hidup di dalam penderitaan sekalipun. Kami tidak takut. Karena Engkau beserta dengan kami, pengharapan-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu tidak layak untuk menyampaikan pengharapan yang begitu kekal ini. Namun hamba-Mu hanya memberanikan diri untuk di dalam Tuhan yang menggerakkan setiap pemberitaan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya Tuhan, setiap kami sungguh-sungguh dilembutkan hati,
Di saat kami keras untuk tidak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan, dengarlah doa kami semua. Untuk Tuhan, belas kasihan-Mu hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaktian, penghiburan setelah 40 hari atas berpulangnya almarhum Bapak Sardi. Kiranya Tuhan, Engkau yang menjaga keluarga ini dan terus berkarya melalui mereka semua. Menjadi garam, menjadi terang, dan bila segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami serahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus sekalian kita bersyukur untuk